Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa hudu an jannah uridu ma kuntum ta'malun. Walhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa idza qura'al Qur'an fastamilahu ansitul turhamun. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Insya Allah telah menimpakan pada kita sekalian yaitu kesehatan, waktu, dan yang tak kalah pentingnya insya Allah adalah kesadaran, keinsafan dari Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini seraya kita mentadaburi, mengeksplor, menganalisa ayat-ayat Al-Quran Karim. Salawat serta salam terimakan pada baginda Nabi Muhammad SAW, begitu pula para nabi sebelumnya, para rasul, para keluarganya, para tabi'in, termasuk kita sekalian hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami tulis, kami di pagi hari ini kami ingin menyampaikan yaitu dengan judul terminologi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian terminologi apakah itu halal dan haram. Ya insya Allah kita saling diskusi agar kita selalu juga memahami, belajar bersama-sama di majelis ini. Ya, saya sebelumnya selalu menyampaikan disclaimer, bukanlah saya paling benar, tapi kita bersama-sama ingin belajar, ya, belajar bersama-sama ayat-ayat dalam Al-Quran Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, terminologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Nah, dalam bahasa Arab itu selalu berhubungan dengan sulasil mujarrad, ya. Akar kata dari beberapa akar kata yang berhubungan dengan fi'il, yang berhubungan dengan 3 huruf yang mujarrad, yang istilahnya itu sering dipakai, sering yang aslinya istilahnya. Ya, seperti apa kata amar, apa kata nahi, kemudian ma'ruf, halal, haram, mungkar, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberi pengertian-pengertian dulu ya. Nanti pengembangannya ini suka umum, semuanya itu para penyampai pendamping mesti menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya, agar mudah buat bagian seperti gini Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana kita telah melakukan seperti halnya ibadah puasa, kita telah melakukan ibadah sholat, la'allakum tattaqun. Sebagaimana surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
takut. Wahai orang-orang beriman, ini mengkhotobnya pada jenengan semuanya yang beriman. Iman artinya apa? Percaya. Diberi amanat itu berarti yang dipercaya. Mandat seperti halnya beri mandat pada presiden. Saya percaya pada presiden. Saya percaya jenengan. Kita sholat setelah membaca Al-Fatihah, sholat pembukaan, amin. Berarti saya percaya, iman pada Allah. Iman. Tetapi harus diikuti dengan amal soleh. Kan sering berdampingan antara wahai orang beriman ya ataupun orang beriman itu syaratnya adalah dengan amal soleh. Kemudian kita puasa ya diwajibkan pada jenengan sering disampaikan pada bulan puasa atau sebelumnya itu la'allakum tattaqun. Tetapi semuanya itu kan tanpa ada amar ma'ruf tidak ada berguna. Tidak mengetahui halal haram juga tidak ada gunanya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, takwa itu harus tahu apa yang ma'ruf, apa yang mungkar, apa yang halal, apakah haram. Nah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hasil dari takwa. Takwa itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang pernah saya sampaikan. Dari akar kata waqo, yaki, wikoyatan. Kemudian berubah menjadi wazannya itu ifta'ala. Jadi ittaqo, yataki. Takwa atau intikoan. Jadi kita itu belajar bahasa Al-Quran yaitu dengan bahasa Arab yang ajami ataupun yang asing itu kita harus mengetahui akar katanya. Ya, seperti halnya amar. Amar itu apa? Amar dari kata amaro yakmuru. Jadi dari kata sulasi mujarabnya 3 alif mim ro. Ada istilahnya amir. Ya, jadi amar. Amar itu kalau tulisannya bahasa Indonesia seperti ini ya. Ya. Jadi amaro itu perintah. Jadi kita harus tahu apa perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kalau ma'ruf, ya, dari akar katanya arofa, yaitu tahu, dikenal. Ya. Seperti Amirul Mukminin, yaitu yang memerintah. Ya. Terus kemudian ada istilah makmur. Makmur dari kata bahasa Arab juga. Makmur yang diperintah. Jadi masyarakat makmurun. Makmul kata benda yang pasif. Nah, kemudian juga ma'ruf itu isem maf'ul atau kata benda pasif dari kata arofa ma'rufun. Ya, yang jadi mesti diketahui. Amirul Mukminin, jadi amir yang memerintah, pemerintahan. Tapi ada istilah takmir. Gimana? Takmir atau takmir? Nah, ya, ini karena lidah. Takmir bisa yang memerintah ataupun yang tapi ada istilahnya amaro. Beda dengan amaro ya umroh. Itu meramaikan. Kalau amirun itu rame. Kok amir jiddan ada? Kok rame sekali itu bahasa Arab ya. Amir jiddan. Jadi kita umroh itu adalah meramaikan Baitul Haram, Masjidil Haram. Nah, nanti ada hubungannya dengan haram, apa artinya? Ini terminologi yang harus diketahui ya. Jadi amr itu adalah perintah, ma'ruf itu adalah ism maf'ul, pasif yang dikenal, diketahui dan yang diakui. Ya. Lawan kata atau antonimnya
itu adalah munkar. Ya. Jadi kalau misalkan seperti halnya contoh nanti banyak ya, tapi ini terminologi dulu. Munkar itu dari akar kata nun kaf ro. Nahi dari kata naha, nun ha ya, yaitu larangan, melarang. Kemudian mungkar dari akar kata nun kafro, makaro, yang artinya adalah asing, tidak dikenal. Tidak dikenal, asing. Nakiroh itu, berarti kalau misalkan nakiroh itu yang misalkan tanpa alif lam, alif lam takrif, misalkan rojulun, itu artinya adalah laki-laki. Ar-rojulu, seorang laki-laki. Dalam bahasa Inggris pakai the. Kalau bahasa Indonesianya si fulan. Nakiroh. Ya. Jadi sesuatu yang mungkar itu adalah sama dengan ma'ruf. Yang tadi mungkar itu adalah yang tidak, istilahnya ism maf'ul atau kata benda pasif dari yang istilahnya tidak dikenal. Mungkarnya itu adalah kata kerja pasif. Jadi pasif ini tadi ya. Ini bukan artinya ya Pak ya. Ini pasifnya atau maf'ul ya. Maf'ul. Ism maf'ul. Kata benda maf'ul. Jadi sesuatu yang tidak dikenal, asing. Atau sesuatu yang ditolak. Benci itu makruh. Dari kata akar katanya karoha, Pak. La ikraha fiddin. Surat Al-Baqarah 250. Nah. Sebelah kiri paling bawah. Jadi sesuatu yang tidak dikenal, asing, ditolak, ya. Kalau ini yang diketahui, yang ini tidak diketahui, asing. Jadi sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang diingkari, ya kata-kata ingkar itu kan jadi orang yang mengingkari sesuatu, itu artinya yang tidak mengenal. Ayat Allah itu diturunkan terus mengingkari, berarti dia tidak ingin mengenal ayat Allah. Diajak ngaji, tidak mau, berarti tidak ingin mau mengenal kajian. Tidak mau ingin mengakui. Jadi seperti itu. Ingkar itu adalah tidak menolak, tidak ingin mau. Nakaro. Ingkar itu dari kata nakaro. Jadi dianggap sesuatu yang buruk, ya, atau yang dianggap oleh akal sehat dan secara syarat agama Islam itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang mengingkari seperti itu, ada perbedaan antara mengingkari terus mendustakan, kadzab, berbohong. Nah, jadi ini akar kata ya. Nanti masuk ke bab halal haram, tapi kita bahas tentang masalah amar ma'ruf
nahi mungkar. Jadi kita itu bertakwa, tetapi harus tahu batasan-batasannya antara ma'ruf dan mungkar. Di mana takwa itu dari akar katanya wakoyaki wikoyatan, kemudian menjadi wazannya itakoyataki, yang artinya adalah melindungi diri. Misalkan saya naik sepeda motor pakai helm, tambah lagi pakai jaket, pakai spion. Sepeda motor ada rem kebablasan jatuh. Ya sesuatu diri yang kita harus waspada. Mau naik mobil harus pengamannya sabuk pengaman, ya, safety belt. Mau jalan kegelapan pakai senter. Mau pergi hujan pakai jas hujan, pakai jas hujan, payung hujan. Nah, jadi kita melindungi diri kita dari apa? Murkanya Gusti Allah. Ini ada perintahnya, ada yang harus dilarang. Harus tahu kalau seperti halnya Pak Mahmud punya perusahaan. Ini SOP-nya ya, hak dan kewajiban karyawan. Seperti Pak Saridi, ikuti aturan SOP-nya daripada perusahaan. Di perusahaan itu ada SOP-nya, standar operasional perusahaan. Itu semuanya di lembaga negara pun juga ada. Ya. Nah, tentang amar ma'ruf itu kan sering kita menyampaikan bahwa kita diwajibkan untuk menjadi mumbinukom. Seperti kami itu sendiri juga sering menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu surat 3, 104, 110 di halaman yang sama dengan itu kanan dan kiri. Kalau yang 3 semakin sebelah kanan atas, 3 110 itu kiri bawah, kiri atas. 110. Ayat ini sangat familiar lah Bapak Ibu sekalian. Coba jangan lihat di Mushaf Madinah ya, Mushaf Utsman bin Affan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini sangat familiar dan sering disampaikan, pasti. 104, 110. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya apa? Artinya kamu dalam kurung umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dalam kurung, karena kamu menyuruh dalam kurung berbuat yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Ya, wal takun ini perintah ya. Ditambah nun taukid. Dan dengan itu jadi. Wal takun ini akar katanya kana yakunu. Jenengan jadilah dan ditekan dengan nun mati. Itu nun taukid. Wa takum minkum. Dari jenengan-jenengan itu semuanya, di antara manusia itu ada jenengan menjadi ummah. Ummah itu dari akar katanya alif mim mim. Umun apa? Ibu. Jadi umat itu dari kata katanya induk. Jadi atau ibu, induk. Atau dari akar katanya amama, imam. Amama itu ada di depan, imam, jadi yang di depan. Jadi bahasa Arab itu luas artinya.
Yang mana mereka itu yad'una, menyeru, ayat itu dakwah, menyeru, doa itu berdoa, menyeru. Kalau doa itu menyeru pada Gusti Allah. Dakwah itu kepada, menyeru pada seluruh manusia. Kepada al-khair. Dari kata-kata khair, khayyara, khairun. Khairun itu pilihan yang terbaik. Ikhtiar itu pemilih yang terbaik. Kan enak Pak, bahasa Arab itu. Yang sudah masuk berakulturasi dengan bahasa Indonesia banyak sekali. Kemudian mereka ya'muruna, amaro ya'muru, memerintahkan, menyeru untuk pemerintah yang ma'ruf, yang diketahui. Apa? Ya contohnya banyak nanti. Kemudian melarang, mencegah dari itu harfun ya, huruf atau ataupun ya sebenarnya dari yang artinya dari kemungkaran yang dilarang atau yang buruk-buruk atau yang tidak dikenali oleh syariat agama Islam, yang dicegah, harus dilarang untuk kita itu menghindari hal-hal itu yang mungkar. Dan mereka lah orang yang muflih, yaitu yang menang, al-falah, seperti halnya dan itu hayya 'alal falah, hayya hayyu. Jadi al-falah itu artinya yang menang, banyak ya, yang gembira nanti di akhirat nanti. An-najah, kemenangan, kesuksesan. Mereka lah orang-orang yang sukses, yang menang. Nah, yang 110-nya kan hampir sama Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yu'minuna walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Artinya kurang lebihnya bagaimana? 110. Kamu dalam kurung umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dalam kurung karena kamu menyuruh dalam kurung berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa jenengan itu adalah umat yang baik, yang dikeluarkan dari manusia, ya, karena manusia kebanyakan tidak baik. Jadi banyak yang tidak baik, dan jenengan itu tugasnya jenengan itu ini Pak. Kalau jenengan melihat kemungkaran terus diem aja, berarti apa? Bukan umat yang terbaik. Jenengan lihat kemungkaran ya, entah di keluarga, entah di lingkungan, atau yang skop yang lebih besar, misalkan masyarakat luas. Diam aja ya, berarti jenengan bukan masuk golongan orang-orang yang umat yang baik. Padahal kuntum itu jenengan telah menjadi. Kuntum itu artinya dari akar katanya karena yang tunggu. Kalau tadi kata perintahnya wil amr kun wal takun, hendaklah jadilah jenengan ya umat yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyeru kepada kebaikan. Ya, ini jenengan sudah jadi.
Tapi apakah kita menjadi golongan orang-orang yang khairul ummah? Ya tergantung jenengan, bagian di sini atau enggak. Ini VL-nya VL mudhari ya, selalu dan selalu sampai akhir zaman. Yatuna, ta'muruna. Itu VL mudhari, present tense bahasa Inggrisnya. Berjalan terus. Ta'muruna yang menyeru, yang memerintahkan dengan ya sesuatu yang ma'ruf. Kemudian waktu kita beriman pada Allah, walau amanah ahli kitab, dan jikalau itu beriman ahli kitab itu adalah ahli tentang kitab. Jenengan termasuk ahli kitab. Ahli kitab kita itu. Kalau zaman Nabi Muhammad, ahli kitab ya bagi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sudah mengetahui kitabnya Injil dan Taurat. Di akhir ayat ahli kitab ya minhumul mimat, di antara ahli kitab itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi maaf, kebanyakan al-fasik ya merusak hukum tatanan. Sewu. Kita belajar Al-Quran. Udah tahu ayat-ayatnya, tapi ternyata malah menjadi orang-orang fasik. Kebanyakan loh Pak. Ini Al-Quran. Maaf loh, saya disclaimer, tapi Al-Quran demikian mengatakan sudah melakukan pentadaburan Al-Quran, tetapi kok ternyata malah menjadi bagian orang-orang yang fasik. Ini jadi pertanyaan bagi kita. Nah, hal-hal seperti itu kita harus menyadari, hati-hati kita. Kitab itu arti akar katanya itu kataba yang tubuh, yaitu menulis, menetapkan. Maktab ini, maktab juga ada kata kataba, maktab meja, tempat untuk menulis, tempat untuk menetapkan hukum. Ahli kitab berarti ahli tentang ketetapan atau hukum. Jadi artinya sangat luas ahli kitab. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, perintah amar ma'ruf nahi munkar itu kan juga sering kita sampaikan. Ya mudah-mudahan saja. Surat 29:45. Ini biar agak kelihatan ke sini ya Pak ya. Ini sama ya. 29:45. Ayat ini sangat mudah dihafal, diingat, itu sangat mudah. Setelah kabut 45. Ayat ini sangat dikenal Bapak Ibu sekalian. Karena memang ayat Al-Quran itu Mathaniyah 323 kan, Mathaniyah sering diulang-ulang. Syaitanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullah akbar wa wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya kurang lebihnya Pak? Artinya surat 29 garis miring 10 garis miring 45, bacalah kitab dalam kurung Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari dalam kurung perbuatan keji dan mungkar, dan dalam kurung ketahuilah mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di surat ini jelas ya Bapak Ibu sekalian. Tujuan sholat apa? Di ayat ini. Betul itu dari kata akar kata talayatlu
tilawah, yaitu menganalisa, membaca. Bukan hanya membaca saja, tetapi juga mentadaburi, menganalisa. Apa yang diwahyukan kepadamu, mukhatabnya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal, berarti kepada kita sekalian. Dari kitab, dari ketetapan yang tercantum dalam Al-Quran, yang berkorelasi ya dengan Taurat dan Injil. Kemudian perintahnya selanjutnya, hakimi sholat, tegakkanlah sholat. Kenapa kok selalu menyampaikan Allah itu menegakkan sholat? Ya karena sholat itu adalah fungsinya, manfaatnya, tujuannya adalah mencegah dari faksa. Faksa itu apa? Yang pernah disampaikan Ustadz Abdul Rahman, itu kekejian. Seperti halnya contoh tentang LGBT, pergaulan bebas, ya zina, ya yang buruk, paling buruk, wal munkar yang tidak dikenal, yang tidak diketahui, yang dilarang. Korupsi, ya, contoh ini paling mudah-mudah. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau dulu KKN namanya kuliah kerja nyata. Ada istilahnya kolusi. Kolusi bahasa Inggris collusion, yaitu saling kong kali kong lah istilahnya untuk perbuatan buruk. Perbuatan dosa itu agar tidak diketahui ya. Jenengan itu kalau berbuat dosa, ada enggak maksud istilahnya tidak pernah berbuat dosa? Ada. Jenengan bebas dari dosa ada. Angkat tangan. Iya. Mengaku dirinya tidak berbuat dosa pernah. Kita itu pernah berbuat dosa, Pak. Ayatnya ada, surat 3, 135. Kan dibaca mulai 133 ya. Sampai 136. Kita itu pernah mendolimi diri kita. Berbuat dosa. Kalau berbuat dosa apa? Ingin tidak diketahui. Pasti. Kita kalau berbuat dosa itu dicipta Allah. Allah kecuali sudah mendarah daging. Terus dianggap permisif, biasa. Allah biasa. Rapopo, suap menyuap. Korupsi rapopo. Terus biasa kayak ini, tradisi ini kayak gini apa? Ya kayak gitulah. Akhirnya apa? Kita sendiri ya akhirnya kan mendolimi diri kita. Bukanlah Allah yang mendolimi. Diri jenengan yang mendolimi. Nah untuk apa kita puasa, sholat? Ternyata kita di luar berbuat korupsi, kolusi, nepotisme, money laundry, terus apa lagi? Gratifikasi. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Negara paling religius Indonesia, tetapi tetap melakukan hal-hal yang mungkar. Gak ada gunanya puasa, sholat. Mendingan gak usah. Ya kita tuh puasa, menurut saya ya, saya keras ya. Puasa itu menjadi orang yang takwa, yang sadar. Tetapi di kantor berbuat hal-hal yang tidak dilarang oleh agama. Tidak ada gunanya puasa, sholat, mendingan tidak usah sholat. Tidak usah jadi orang religius, banyak berdoa di masjid, atau di kantor masih menerima gratifikasi suap menyuap. Tidak ada gunanya. Mendingan rasa sholat. Ya, jenengan masih di luar, di pasar, timbangannya dikurangi. Tidak ada gunanya. Mendingan rasa sholat, rasa puasa, rasa berbuat ini ibadah, berbuat di masjid. Munafik. Ya, munafik itu apa Bapak Ibu sekalian? Dari sering saya sampaikan dari akar katanya nafaqah yunafiku. Kalau infak itu anfaqah yunfiku. Yang mana dari akar katanya nafakun, yaitu masuk keuangan. Jadi diketahui pakai sorban, pakai peci seperti saya. Bajunya seperti orang muslim, tapi perlakuannya Pak, perilakunya ya apa itu yang baru gitu.
Ya, contohnya itu. Seorang, maaf, pimpinan otoritas agama, ya anggaplah kiai, ustadz atau itulah, melakukan asusila pada murid santriwatinya. Malu, Pak. Kita tuh malu. Apa gunanya? Kita. Ya. Apa gunanya? Sholat. Apa gunanya? Kita puasa bisa menghindarkan dari hal-hal yang halal. Tapi tidak bisa menghindari sesuatu yang haram. Nanti saya sampaikan. Atau yang mungkar. Percuma. Percuma. Kita percuma. Kita itu hanya stuck di ceramah saja. Tapi perilaku kita ternyata tidak sesuai. Apa gunanya kita beragama? Apakah gunanya kita menjadi negara yang paling religius, banyak berdoa, ritualnya banyak sekali, tetapi hasilnya apa? Kita malu. Malu harusnya. Mana hati kita? Hati nurani kita di mana? Ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian, kita sering saya menyampaikan ayat ini mudah dibaca, mudah diingat, tetapi kok kita itu banyak melakukan hal-hal yang ternyata menyimpang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan surat selanjutnya ya. Surat 3, 113 sama 114 ini, ayat ini juga sangat sering saya sampaikan, tapi jarang juga disampaikan sih. Karena masih pengertian ahli kitab itu ya sepertinya Yahudi Nasrani ya. 3, 113, 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Artinya surat 3, 113. Mereka itu tidak dalam kurung seluruhnya sama di antara ahli kitab, ada golongannya jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka dalam juga bersujud dalam kurung sholat. 114-nya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh dalam kurung berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera dalam kurung mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ini kan diawali surat 3, 112, betul harus dibaca itu tentang masalah hablum minallah wa hablum minan nas ya. Nah, di antara manusia itu tidak sama semuanya di surat 3, 113-nya. Ada golongan yaitu ahli kitab. Di mana ciri-cirinya adalah yatluna ayatillah ana'al, yaitu selalu menganalisa, membaca Al-Quran. Ya, baca boleh, pengen bagus ya, kita bahasa Arab kan bahasa asing ya. Kalau misalkan makhrajnya kurang baik, ya belajarlah. Sudah sepuh, ya belajar. Saya sendiri belajar Pak, masih terus belajar. Coba dulu saya ya, maaf ini saya cerita sama Pak Mahmud kemarin, saya ketemu Pak Mahmud. Dulu saya SD, tidak tahu apa-apa tentang ini. Main dengan Ustaz Abdul Nasir dari keluarga Kiai ya, mohon maaf Ustaz. Kalau saya dari keluarga yang
ibu, bapak, orang agama. Saya belajar. Saya dimasukkan pondok. Nol. Baca Al-Quran masih buta gratul, Pak. 7 tahun saya pondok. Keluar dari pondok, belajar masalah ekonomi. Ilmu ekonomi, Pak. Belajar statistik yang tidak pernah, belajar matematika yang tidak pernah saya pelajari. Saya dulu di pondok hanya belajar ilmu, ada ilmu hayat, ilmu IPS, ada ilmu hisab, aljabar. Nah, ini matematika, itu kan penggabungan antara ilmu hisab dan aljabar. Asing, saya belajar nol. Belajar terus. Lulus dari ekonomi, kerja di farmasi. Belajar lagi masalah tentang obat-obatan yang dikuasai oleh dokter Fajar, dokter Puspa. Belajar lagi saya. Dari farmasi, belajar lagi. Jualan makanan, minuman, sama baju. Belajar lagi. Itulah namanya proses, Pak. Kita hidup itu belajar, selalu belajar. Kalau sudah tua saya, Pak, saya pensiun aja deh. Pengen enak-enak. Gak mau belajar, gak mau ngaji. Ya sudah, mendingan apa gunanya hidup. Hidup itu adalah proses untuk belajar terus. Kan ada pernah saya sampaikan, yaitu hukum pertumbuhan, hukum perputaran, hukum semuanya itu bergerak. Allah itu maha bergerak dan menggerakkan. Subhanallah. Dalam sementara ini kan selalu bergerak. Kita selalu belajar. Ya ini tadi umat itu yatuna ayatil analisi, selalu menganalisa. Waktu kita malam itu adalah waktu yang sangat baik untuk membaca Al-Quran di rumah. Wahum yasudun, dan mereka itu ya bisa juga melaksanakan sholat. Tapi secara makrifatnya, hakikatnya adalah tindakan kita patuh. Nah, tadi saya menyatakan puasa, sholat itu 2945, sujud meletakkan akal kita, hati kita itu di bawah tanah, Pak. Hati kita, otak kita, kadang itu hati yang secara logika benar, tapi masih di bawah dari hati kita, dari dada kita. Itu berarti kan meletakkan egoisme kita, meletakkan apa? Kesombongan kita di atas segala-galanya. Sesuatu ini kan mahkota kita, diletakkan ke tanah sejajar dengan kaki kita, Pak. Tidak ada apa-apanya, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Tidak ada apa-apanya. Jenengan misalkan ya, di waktu misalkan nanti Ustaz Abdul Masud kan mau umroh, ya ziarah atau haji, tur ke Masjidil Haram, Bapak tilas. Manusia semuanya, tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada itu profesor, doktor, tidak ada gunanya. Semua manusia apa-apanya, kecil semuanya di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Kita sampai meneteskan air mata. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Berkumpulan lautan manusia jutaan orang. Apalagi ini sekarang di Dzulhijjah. Dzul yang artinya sesuatu yang dipunyai. Hijjah itu adalah musimnya haji atau ziarah. Dzulhijjah. Kalau Muharram itu kan ada hubungannya dengan haram. Artinya adalah bulan yang disucikan. Haram. Jadi harus tahu akar kata haram, Dzulhijjah. Nah, itu nanti ya, ini belum masuk ini ya. Lesusawa min ahli kitab, umat qaimatun. Jenengan itu kan termasuk ahli kitab, yaitu umat yang qaimah, yang berpendirian. Bukan jujur ya Pak Iwan, ini kan jujur. Tapi umat yang berpendirian, berdiri. Qoma yakumu itu berdiri atau menegakkan. Aqimus shalah. Umat yang berdiri lurus.
yang selalu ingin menganalisa belajar Al-Quran. Boleh belajar Al-Quran, partil, itu boleh. Tetapi lebih pada juga ingin tahu artinya. Nah, kita belajar bersama-sama, ingin mendalami maksud dari Al-Quran tersebut. Kemudian, yusari'una bil khairat, yaitu selalu berlomba-lomba, Pak, jenengan. Saya belum apa-apanya mungkin daripada jenengan, mungkin perbuatan ibadah jenengan lebih baik daripada saya. Tapi kita di hadapan Allah secara pribadi-pribadi itu adalah berlomba-lomba. Kan ayatnya ada surat 3, 133. Jadi kan ini 3, 133 wasari'u. Ini 3, 113, ini 3, 133 sampai 136. 114-nya 114-nya yaitu yu'minu billah, yaitu beriman pada Allah dan yaumul akhir. Itu beriman pada Allah pasti, kemudian beriman pada hari akhir pasti. Itu kan hubungannya dengan ciri-ciri orang bertakwa, surat 177. Itu kan banyak tentang rukun iman ya. Jadi kan beriman pada hari akhir itu, Bapak Ibu sekalian, setiap waktu kita itu ingat pada hari kematian kita nggak tahu, Pak. Misalkan Allah itu beritahukan jenengan, Pak Yanto, kamu itu nanti setelah kajian ini meninggal. Kira-kira apa yang diperbuat oleh Pak Yanto? Saya beribadah minta tobatnya sebanyak-banyaknya. Tapi semuanya itu kan sudah terlambat. Prosesnya kan harus, iman itu kan dari amal soleh. Makanya mulai sekarang Pak Ibu sekalian, jenengan-jenengan itu berlomba-lomba. Prosesnya itu karena jenengan tidak tahu hari akhir jenengan. Yaumul akhir itu bukan hari kiamat. Yaumul akhir adalah akhir dari hidup Anda jenengan, hidup. Bukan hanya hari kiamat. Tapi hari akhir jenengan sekarang ini loh, Pak. Itulah yang disebut yaitu khusyuk ataupun tumaknina, berpendirian dalam hidup. Jadi selalu ingat mati, Pak. Kita tidak tahu sampai kapan, tidak tahu jenengan setelah ini atau saya sendiri naik roda 2, tahu-tahu ditabrak, tidak tahu. Kita tidak tahu, Pak. Atau jatuh berulang meninggal, tidak tahu, Pak. Itu namanya yaumul akhir. Kita harus iman. Persiapkanlah secara dini. Al-Khasyi' itu kan orang yang alladzina yadununa melaku rabbuhum ilaihi raji'un. Itu kan surah Al-Baqarah. Itu orang-orang yang khusyuk itu al-khasyi'in. Alladzina yadununa, yaitu selalu berprasangka, yadununa annahum mulaku rabbuhum, yaitu dirinya itu selalu nanti akan bertemu dengan Allah. Setiap waktu saya dipanggil oleh Allah. Itu adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau mau berbuat dosa yang tidak ingin diketahui orang, ingatlah apa? Mati, Pak. Misalkan saya di rumah orang ngomong-ngomong, terus berbuat dosa di luar mau istri selingkuh, ya kan tidak ingin diketahui orang, ya. Tapi kan Allah Maha tahu. Jadi itulah makrifat ataupun istilahnya itu, kita harus hati-hati dalam hidup kita itu, bahwa kita itu masuk neraka itu dengan batu yang besar, tapi dengan kerikil yang kecil atau pasir, Pak. Saya tadi kan cerita sama Pak Saihan. Pak Saihan itu takut kalau turunan. Iya, Pak, benar. Kalau izin bisa jatuh.
Kalau ada pasir sedikit jatuh kendaraan itu. Saya sering itu dulu jadi salesman obat-obatan itu jatuh sering. Jadi kita tuh jatuh bukan karena batu yang besar, tapi karena pasir atau kerikil yang kecil, Pak. Dan kadang itu meremehkan segala yang kecil menjadi sesuatu yang jadi besar, seperti halnya korupsi. Wah, cilian lah, pokoknya sidik. Tapi itulah yang menggerogoti, membuat rusaknya negara itu dari hal yang kecil. Misalkan kapal yang besar, ada tikus yang menggerogoti kapal tersebut. Kecil itu, program kecil. Tapi dalam perjalanan waktu tenggelam semuanya, mati semuanya gara-gara dari lubang yang kecil yang disepelekan. Sesuatu yang kecil itu menjadi masalah besar. Jadi kita harus hati-hati. Sesuatu yang kecil itu menjadi masalah yang besar. Karena ketidakpedulian, tidak care. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dan istilahnya antonimnya. Ini orang yang beriman ciri-cirinya seperti ini. Kalau orang munafik bagaimana? Itu malah menyuruh pada yang mungkar, menyuruh pada mungkar, tapi melarang yang ma'ruf. Orang munafik itu, Pak. Di ayat mana? Surat 967, Pak. Nah, tulis ini ya. 967. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum aswa fanasyahum innal munafiqina humul fasiqun. Surat 9 atau 67. Orang-orang munafik, laki-laki atau perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya, mereka telah melupakan pada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang perusak. Nah, munafik itu apa? Ya puasa, ya sholat, ya kadang jadi kiai tetapi perilakunya itu malah menyuruh pada yang mungkar, Pak. Mencegah dari yang ma'ruf. Terus ciri-cirinya juga yaitu yang biduna aidiyahum, mengujudkan menggantangannya karena mereka itu bakhil. Nah ini saatlah waktunya kita bersama-sama. Ya, kita melaksanakan 2237 ya, yaitu tentang di surat Al-Hajj. Ya, di bulan Dzulhijjah kita bareng-bareng sebagaimana surat As-Saffat 37-102, yaitu kan mapak tilas dari Nabi Ibrahim ya. Pada juga kan ada hubungannya 137, 102 sampai 105 ya. Tentang masalah kurban. Kurban itu apa? Dari akar katanya, dari kata koroba. Koroba itu apa? Dekat. Korib itu dekat. Sahabat karib itu sahabat dekat. Besti. Besti, best. Korib karib bahasa. Sahabat karib. Sohib itu ya kawan. Sahabat itu kawan. Sohib. Jadi semuanya itu bahasa Arab. Ya. Kurban itu mendekatkan diri kita pada Allah. Yaitu caranya itu mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk mendekatkan diri kita. Karena apa? Yaitu perintah. Tidak ada gunanya kita
sholat tanpa adanya infak. Kan ayatnya selalu bergandengan. Surat Al-Baqarah di ayat yang pertama, Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang bertakwa itu kan sampai Al-Baqarah ayat ke-9, 10, itu kan semuanya berhubungan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta mereka itu menginfakkan. Itu infak itu kan pengennya tidak diketahui, tapi boleh juga diketahui kalau misalkan cara penmanajemen. Si A, si B, si C itu adalah melakukan harta ini. Ayatnya ada yang pernah saya sampaikan. Agar kita keluarnya nanti dari terowongan itu adalah apa? Ridho Allah. Kita itu hanya minta ridwan. Ridwan itu bukan malaikat, ridhonya Allah. Dan kita sampai berlomba-lomba semampu kita. Kan surat Al-Baqarah 133 itu kan 134-nya juga alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Walaupun dalam keadaan ad-dharra itu, Pak. Gawat darurat, Pak. Dalam keadaan perang, Pak. Dalam keadaan krisis Islam di opo-opo. Itu tetap kita suruh mengeluarkan infak kita, Pak. Kalau infak itu bisa berupa harta, bisa juga dalam bentuk non materi. Tapi kalau sedekah harus berbentuk materi. Pernah saya sampaikan kan, sedekah itu agar jenengan itu menjadi orang yang benar. Sodik itu artinya benar. Sedekah adalah yang saya artikan adalah iuran wajib. Kalau infak adalah membelanjakan daripada sebagian harta kita. Nafkahi anak, istri juga ada. Surat 4 dari 43. 434, maaf ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bima fadala ba'dhum 'ala ba'din ma'anfaq min amwalihim. Jadi kita rijal, laki-laki, jenengan yang laki-laki di depan ini adalah qawwamun 'alan nisa, yaitu yang mengurusi segala sesuatu pada diri keluarga kita, pada nisa, pada perempuan ataupun istri-istrimu. Karena apa? Dilebihkan laki-laki itu dilebihkan, difadilahkan, diberi kelebihan daripada wanita. Yaitu apa? Yaitu yaitu karena menafkahi dari sebagian dari hartanya untuk menafkahi keluarganya. Selanjutnya yang sholihat, fasolihat, qanitatun hafidhatun lillah. Itu orang yang istrinya juga harus dengan syarat mencari istri adalah qanit, yang tekun, melayani, menjaga rumah tangga. Dan menjaga rahasia keluarga, aib keluarga. Kan harus baca dan surat 434 itu. Itu syarat untuk menjadi keluarga sakinah warahmah. 434. Jadi suami menafkahi si istri, juga menghormati, menjaga diri, menjadi orang yang soleh. Soleh itu artinya apa? Yang rajin, yang tekun. Fasolihatu qanitan hafidhatun. Soleh, qanit, hafid, menjaga. Karena apa? Kita suami istri itu kan seperti halnya pakaian. Surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dari awal kata uhila bisama uhila siapur rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Telah dihalalkan. Nanti masalah halal. Waktu siam, malamnya siam, ya, itu adalah arrafas, berkumpul arrafas. Tapi kan dalam haji juga tidak boleh arrafas. Surat Al-Baqarah 287. Surat Al-Baqarah 197. Sama di sebelah kanan paling atas.
Al-hajju hajrun ma'lumat. Mamang farada bihil hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh rafas, ya, fasik dan jidal. Nah, nanti Ustaz nanti kan juga nanti ngobrol nanti di bulan Muharram. Tidak boleh kita jidal, Pak, walaupun merasa diri kita paling benar. Tapi kan tidak boleh kita merasa diri kita paling benar. Kalau sakarpe dewi penang-penangan, boleh musuh. Kita hidup itu kan saling bermusyawarah. Surat 3, surat 49, paling atas paling. Fabina rahmatin min naulin talam. Walaupun tafadan walidalwa bilang fatu min haulik. Dan dengan kasih sayang Allah, kita itu kan dari kasih sayang Allah, percikan dari kasih sayang Allah. Tidak ada kasih sayang Allah, kita kan tidak bisa hidup di dunia ini. Kita kan dari percikan ruhnya Allah, nurnya Allah. Dari kasih sayangnya Allah. Jenengan dengan kasihnya Allah, Allah itu kita diharapkan wajib ya, bukan diharapkan, limtalah, yaitu berbuat lemah lembut pada mereka. Walaupun tafadan walidalabi, dan jikalau jenengan itu keras hatinya, merasa dirinya paling benar, wis menang-menangan, entah di rumah, entah di keluar, di masyarakat, ya, menang-menangan, aku paling benar, ngomong sakar dewi. Ngelek-ngelek. Kan tidak boleh kita bongkar. Contohnya itu kan berprasangka buruk. Itu kan 49-12. 49-11 dari 12. Itu kan tidak boleh. Terus prasangka buruk, terus tajasus, suudon, itu tidak boleh. Tapi kan kalau pekerjaan tajasus itu kan KPK, penegak hukum, ya boleh. Intelijen juga boleh. Di surat 49 Al-Hujurat 12 itu kan tidak boleh. Coba kita buka ya. Ini sesuatu contoh yang mungkar ya. Kadang kita itu 49 Al-Hujurat 49-11 11-12. Orang dari awalnya 49-10 itu kan inamun ikhwatun fa'asli baina akhwaikum. Sesungguhnya seorang mukmin itu sama saudaranya itu adalah saudara, Pak. Jadi itu saudara saya, Pak. Kan kita kan satu ibu, satu induk. Ya, surat 3 112. 3 112 ataupun 2 213. Karena nasuh umat wahidah. Kita pilih dari satu ummah, jadi satu ibu. Kita tuh saudara. Dan 14-11-nya itu ayatnya panjang. Ya, yaladina amanu la yasarqamun anqum min asa yakunu khairam minhum. Wala nisa min nisa asa yakunna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisal ism al-fusuq badal iman wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Artinya apa? Artinya 49-11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka dalam kurung yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan dalam kurung mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan dalam kurung yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela atau sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini perintah, Pak.
Ya, perintah dan juga larangan. Tidak boleh kita mengolok-olok dengan panggilan yang buruk. Karena apa? Kita itu belum pasti benar, belum pasti juga paling baik daripada kita olok-olok. Nggak boleh. Nggak boleh itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Lakop itu dengan panggilan yang buruk, lakop itu. Sama juga apa namanya? Apalagi pada anak, ngasih nama anak itu yang baik-baik. Jangan kasih anak yang panggilan yang buruk. Ya, kita itu kan panggilan itu kan doa ya. Doa itu kan menyeru, seruan. Nah, kalau misalkan kita ayat ini seperti ini kita sangat banyak melanggar, Pak. Kalau ayatnya 49:12, coba, ini ayatnya juga panjang. Ya uladina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mayyitan fakarihtumu wa taqwa innallaha tawwabur rahim. Bab 9:12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima tobat maha penyayang. Ini orang beriman, perintah dan juga larangan. Ya, jauhilah istanibu janiba. Janiba itu menyampingkan itu, janiba. Kan ada satu jambi gitu. Jam. Jadi akar kata jim, nun, ba. Janiba itu menyampingkan atau menjauhilah. Wah, cedek aku. Wastanibu ista. Walaupun istanibu katsiran, banyakkan daripada itu karena batot ini ismun. Karena banyakkan prasangka itu buruk. Dosa. Jadi introspeksi Pak. Introspeksi diri kita semuanya. Kita itu prasangka. Tapi Pak Pablo pakai CCTV kira-kira itu juga betul nggak? Dia itu kan berapa salah dulu pada pegawai atau misalnya ada pencurian. Itu boleh. Misalnya ada intelijen, ada polisi, ada KPK, kejaksaan. Intelijen iya. Ayat ini tidak berlaku untuk ini karena memang dibutuhkan karena mendesak. Ya. Nah terus kalau gitu untuk penegakan hukum sebagai rokodah itu pengamanan bagaimana? Kan perlu juga. Ya. Jadi apa sanksi CCTV itu apakah spionase? Dulu saya di pondok itu kalau di pondok ya bahasa Arab, waya itu Ushbul Arabi, jadi satu minggu harus pakai bahasa Arab. Ushbul Injilizi itu satu minggu harus berbahasa Inggris. Kalau ada yang melanggar dipanggil. Jadi ada satu spionase, jasus. Kan wala tajassasu dan janganlah memata-matai spionase. Tetapi kan untuk apa tujuannya? Untuk kebaikan. Ya, saya jadi jasus pernah. Saya melanggar, kok jadi jasus. Nulis teman saya biar masuk di mahkamah persidangan, Pak. Sidang kasih ikop. Ikop apa? Namanya hukuman, punishment. Bukan etikom, bela juga ya memang itu pelajaran pendidikan. Menjadi jasus, saya pernah jadi jasus. Kalau malam ya jadi polisi apa? Jadi pengamanan untuk jaga pondok. Kalau malam dari jam 9 sampai subuh itu saya jaga malam. Jadi kampling kalau di sini sudah biasa jadi security, polis. Jadi rokib, jadi penjaga. Ya. Gitu, monggo. Kita masih ada waktu 15 menit. Sebentar Pak. Ini belum ke halal haram.
Iya ya. Orangnya enggak ketemu. Nanti ya udah kita masuk ke bab halal haram langsung nanti tanya jawab ya. Gini Bapak Ibu Sekalian. Jadi. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita harus menghargai. Iya, enggak. Ya pokoknya enggak boleh. Hati-hati, kita kena ayat ini. Iya. Gini, terus masuk ke bab halal haram ya. Halal itu dari kata ahalla. Atau halala. Jadi hak lam lam. Yaitu mengurai. Kalau haram itu dari akar kata haroma. Ya, ntar dulu tentang masalah halal. Jadi urai daripada benang kusut. Jadi misalkan halal habl, yaitu mengurai benang kusutnya kabel. Misalkan kabel habl bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, dari bahasa Arab habl, bukan kabel. Berarti kabel listrik atau kabel tali habl itu kan benang kusut. Nah itu diurai, dilepas, diurai, dibebaskan untuk berkembang. Jadi artinya ke arahnya itu diperbolehkan. Oke. Haram itu yang diikat. Tadi kan diikat atau yang tidak diperbolehkan. Banyak nih yang diikat suci tidak boleh. Jadi kalau sudah istilahnya misalkan ini sudah diikat untuk siapa? Saya untuk menjadi pembicara sumber daripada pengajian ini. Misalkan harim itu apa bahasa Betawi lah, orang-orang keturunan Arab, yaitu sesuatu yang merujuk kepada wanita atau istrinya atau pasangannya yang tidak boleh. Kalau mahram apa? Yaitu yang dilarang untuk dinikahi. Ya, ihram yaitu baju untuk di bulan untuk masuk di Baitul Masjidil Haram. Jadi yang haram itu adalah segala sesuatu yang sudah diikat, tidak boleh, terlarang, atau mungkin seperti halnya ya contoh privasi gitu lah. Ini harib saya ini privasi, berujuk pada wanita, istri, terus tempat privasi, atau juga tempat sesuatu yang halaman ini harib saya, yang tidak boleh digarap, misalnya pekarangan saya, ini rumah saya, tidak boleh masuk jenengan itu, ini sudah privasi, karena kehormatan saya. Jadi segala sesuatu yang dihormati, yang disucikan, yang diikat, tidak boleh orang lain mendekat. Masjidil Haram itu berarti masjid yang khusus untuk, dengan syaratnya adalah jadi orang Islam dulu. Ya. Jadi kalau misalkan ini halal, terus halal ma, yaitu ma itu artinya apa? Air ya. Jadi air itu biar mengendap jernih. Jadi diurai antara yang kotor dan yang bersih. Jadi terus halal syai' itu adalah melepaskan atau membolehkan sesuatu, yaitu udah saya ikhlaskan, halal. Kalau misalkan ke Masjidil Haram, di sekitar masjid itu ada orang-orang yang membagi-bagikan kurma, atau di Masjid Nabawi itu juga bagikan halal, boleh.
bukan punya saya, sudah ini tak halalkan. Bukan punya saya, ini sudah tak halalkan ke jenengan. Jadi sudah tak ikhlaskan. Halal bihalal ya itu kan sudah saling menghalalkan, saling memberi kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang boleh dikonsumsi, boleh dilakukan itu yang halal. Tetapi gini Bapak Ibu sekalian, ada istilahnya dikonstruksi ya. Dikonstruksi adalah untuk mengkonstruksi ulang jadi akar kata halal dengan tadi ya ma'ruf ya, ataupun haram dengan yang mungkar. Jadi di masyarakat umum itu pahami haram itu sebagai lawan katanya halal, sudah pasti. Yang diartikan sebagai tindakan dilarang keras dan berimplikasi pada dosa kalau kita melakukan haram. Jika kita merujuk kepada Al-Quran, istilah haram itu jadi penyempitan kalau kita menabrak logika secara bahasa. Jadi hanya karena apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa di surat, coba kita lihat di surat 6 151 ya. Surat 6 151. Ayatnya panjang, Pak. Kita memperhatikan ayatnya ini ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahu wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Artinya surat 6 garis miring 151. Katakanlah dalam kurung Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Ya. Di ayat ini ada kata-kata haram rabbukum. Ya. Ini agar kita memahami istilah atau terminologi daripada haram yang lebih luas ya. Satu sisi Allah memerintahkan untuk mengerjakan apa-apa yang diharamkan. Ma harrama rabbukum ya. Tapi di sini ada daftar-daftar yang tidak semuanya digunakan kalimat larangan. Ya toh, tapi perintah malahan. Ya, masa kita mensyirikkan haram? Kan ini Allah menyampaikan apa-apa yang diharamkan. Yaitu yang diharamkan adalah misalkan tidak mensyirikatkan. Masa haram tidak mensyirikatkan Allah itu adalah dibolehkan? Kan haram ini. Berarti adalah bahwa terminologi Al-Quran itu bukan hanya disebut hanya larangan, tetapi adalah kata Allah yang dianggapnya sebagai yang suci, mulia, yang diikat, yang sangat penting harus diperhatikan, yang dihormati. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi arti haram itu adalah bukan arti spesifik larangan, tetapi lebih luas. Artinya, ya seperti halnya kita berbuat baik pada orang tua, itu kan masuk dalam haram. Jadi segala sesuatu adalah haram itu adalah untuk menyatakan bahwa ini harus diperhatikan. Maksud ya?
hal-hal yang harus diperhatikan haram itu. Ta'ala utul ma harrama rabbukum alaikum. Ini kan yang sesuatu yang haram itu apa saja daftar-daftarnya. Tidak boleh mensyirikkan Allah. Ini bagian dari haram. Jadi apa? Berarti tidak mensyirikkan Allah adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan. Maksud? Ada yang tidak maksud enggak? Masa mensyirikkan Allah berbuat baik itu haram pada orang tua? Tapi ada juga perintah yaitu wala taqtulu auladakum in iflaq, yaitu karena kemiskinan tidak boleh kita membunuh. Kalau orang-orang dulu secara spesifik ya karena perbuatan mereka sampai membunuh wanita daripada laki-laki. Ya, itu tidak boleh, atau membunuh sperma atau ya seperti itu. Jadi karena kita ya tidak boleh, mau kita ingin masak tidak boleh. Nah, ini ayatnya kena seperti ini. Tapi nanti analisanya lain dulu ya Pak. Ini dengan istilah halal haram dulu. Jadi kita harus mengetahui bahwa haram itu adalah segala sesuatu yang diperhatikan, yang harus diingat-ingat bahwa ini adalah penting, yang dihormati. Gitu Bapak sekalian. Di ayat yang lain juga misalkan surat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhib. Hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala wal kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala wal kadhiba la yuflihun. 116. Al-An'am 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Ini kan diawali dari surat 16, 114. 116-nya ya, tentang diharamkannya mayit, terus dam yaitu darah, kemudian lahmul khinzir daging daging daripada khinzir babi, wa ma uhilla, dan apa-apa yang disembelih selain daripada asma Allah. Ya. Nah, jadi itu haram dalam artian kan yang dilarang karena apa? Ini tidak boleh, ini dilanggar karena sudah diikat ini. Sudah diikat. Tidak boleh itu dilepas untuk diperbolehkan. Yang karena ya kita para sains itu kan harus juga mengetahui. Ada yang mengatakan bahwa khinzir atau babi itu tidak diperbolehkan karena ya ini kan para pakar ahli medis ya seperti dokter Fajar, kenapa tidak? Ada yang terakhir DNA-nya daripada babi itu mirip sekali dengan DNA-nya manusia. Berarti kita kalau misalkan makan daging babi itu ya seperti kanibal. Ada yang mengatakan banyak mengambil cacing kita, atau juga karena sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Jadi dunia teknologi yang sudah mengetahui mengapa. Nah, tapi yang lebih ini karena sudah
punya Allah, tidak boleh di ini. Dan tapi gini Bapak Ibu sekalian, dunia teknologi medis sudah mengatakan dan jadi ini bahwa babi itu bisa ditransplantasi organ-organnya untuk manusia. Bisa saja ini adalah ada gunanya. Iya, bukan dimakan tetapi untuk yang lain punya kedokteran seperti itu. Dan ini bisa Pak. Ternyata bisa untuk manfaat bagi manusia. Apakah itu juga termasuk jikalau misalkan haram? Wallahu alam. Karena memang dunia medis sudah berkembang bahwa organ tubuh daripada babi itu bisa untuk kesehatan, ya, kebaikan ginjalnya atau matanya atau apa, saya kurang tahu. Coba nanti dokter Fajar yang bisa menerangkan. Kalau misalkan babi dimakan habis, nanti orang manusia juga banyak kemat ini. Karena dunia teknologi medis itu yang akan datang anak cucu kita nggak tahu lebih canggih lagi. Kalau babi dihabiskan untuk ini nanti juga kita yang repot manusia. Yang mana ada manfaatnya. Makanya itu seperti itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang disucikan atau diikat, ini jangan dilanggar. Karena ini ada gunanya untuk nanti. Dan di surat 116 itu, janganlah kamu itu mengatakan dusta pada yang nyatakan dengan lidahmu. Walataku lima tasifu alsinatakum. Ini haram, ini halal. Jangan mengada-ngada. Ya, dalam artian hati-hati dalam menyampaikan tentang masalah halal yang diperbolehkan, yang telah diurai, tidak diikat oleh Allah, dan yang haram. Ini harus hati-hati karena ayat yang lain juga ada seperti ini, Bang. Ini juga penuh juga dengan pemikiran ya. Surat 10:59. Coba kita lihat. 10:59. Ya. Ini yang terakhir closing statement 10:59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq wa ja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Surat 10 ayat 59. Katakanlah dalam kurung Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagainya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu dalam kurung tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Ya, jadi kita tidak boleh mengada-ngada. Ini halal, haram, hati-hati. Ini hati-hati juga. Ya. Oh, katakanlah tidaklah. Apakah ya? Itu apakah? Ro'a itu artinya pernah saya sampaikan di bulan yang lalu. Bedanya ro'a, nadoro, semua dasoro atau absoro. Ro'a itu dengan nadoro. Ro'a itu adalah melihat dengan ilmu, dengan persepsi, dengan ro'yun ide-ide gagasan. Nadoro itu dengan fisik. Kalau basoro atau absoro itu dengan hati, mata hati. Ya, Bapak Ibu. Nah, apakah kamu perhatikan dengan ilmu itu yang telah diturunkan Allah dari rezeki? Itu rezeki yang Allah turunkan semua itu sebetulnya dasarnya, kalau usul fikih itu adalah semuanya adalah halal. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini halal atau haram.
sepenake dhewe. Ya, harus hati-hati. Kita juga tidak boleh mengada-ngada, karena itu perintahnya seperti itu. Bahkan Nabi pun juga tidak boleh, karena ayat ini kan sebetulnya ada banyak ayat-ayat menyampaikan tidak boleh. Bahkan Nabi pun, karena ayat ini kan diturunkan juga pada Nabi dan juga pada kita semuanya. Ya, itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, saya selalu disclaimer, saya bukan yang paling benar, saya hanya menyampaikan dan harus banyak belajar, sama-sama banyak belajar. Jikalau itu benar dari Allah, kalau salah itu dari kami yang banyak fakir, kekurangan ilmu. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.